Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kota Palembang tewas kesetrum saat bermain di sekitar tiang bendera sekolahnya. Pasangan bakal calon kepala daerah Sumsel, Herman Deru dan Cik Ujang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Polda Sumatera Selatan melakukan sosialisasi dan edukasi pemilu kada untuk kaum milenial dan Gen Z di Kota Palembang. Pasangan bakal calon kepala daerah Sumsel, Herman Deru dan Cik Ujang, menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Selain pasangan ini, ada 2 pasangan calon lain yang dijadwalkan berbarengan, yakni bakal calon wali kota dan wakil Palembang. Bakal calon kepala daerah Sumatera Selatan Herman Deru dan Cik Ujang menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter spesialis masing-masing bidang dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Rabu pagi itu mereka menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi fisik, psikologi, dan bebas narkoba yang juga berkoordinasi dengan lembaga terkait. Selain pasangan Herman Deru dan Cik Ujang, ada 2 pasangan lain yang juga menjalani pemeriksaan kesehatan secara berbarengan, yakni bakal calon wali kota Palembang, Yuda Pratomo Mahyudin, dan wakilnya Baharudin. Disusul bakal calon wali kota Prabu Mulih Arlan dan wakilnya Franky Nasir. Hari ini kami akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh tim pemeriksaan kesehatan Rumah Sakit Muhammad Husin. Pemeriksaan akan berlangsung selama 1 hari. Hari ini dilaksanakan untuk 3 pasangan calon, 1 pasangan calon gubernur wakil gubernur, 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dari Prabu Mulih dan Kota Palembang. Pemeriksaan kesehatan paslon dibuka pada Rabu hingga hari Minggu. Hingga hari Kamis, baru 1 paslon calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Selatan yang mendaftar ke KPU. Sementara pasangan Herman Deru Cik Ujang menjadi pendaftar pertama untuk pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Selasa kemarin. Keduanya diusung oleh Partai Nasdem, PKS, Demokrat, dan Partai Hanura, serta Perindo. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Petahana bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin Hamzah dan HM Adinugraha Purnayuda mendaftar ke KPU Ogan Komering Ulu Timur. Pasangan ini diantar oleh ratusan pendukungnya menuju KPU. Lanosin Hamzah dan HM Adinugraha Purnayuda mendaftar ke KPU Ogan Komering Ulu Timur pada Rabu pagi. Mereka datang di antara ratusan pendukung pasangan petahana calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ulu ini. Pasangan ini menyerahkan berkas persyaratan yang telah ditetapkan KPU. Kedatangan pasangan ini disambut oleh Ketua KPU Oku Timur, Denis Firmansyah. Pasangan Lanosin Hamzah Adinugraha Purnayuda diusung 13 partai politik, parlemen maupun non-parlemen, diantaranya PKB, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan, PKS, P3, Hanura, Perindo, Partai Prima, PBB, Partai Gelora, dan PSI. Usai dilakukan pemeriksaan administrasi persyaratan pasangan ini pun dinyatakan lengkap dan dilanjut ke tahap berikutnya. Melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Selama pemeriksaan ada masalah? Sudah lengkap karena memang beberapa hari sebelumnya LO dari tim paslon itu kan berkoordinasi dengan Hermes kami, ya, termasuk sudah masuk hari ini surat pemberitahuan untuk mendaftar dari pasangan Pak Heri Antono dengan Pak Dr. Herman besok.
Selama pengamanan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati ke KPU, Polres Oku Timur akan mengerahkan 180 personilnya di lapangan. Untuk pengamanan pilkada kali ini kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, ya, mulai dari hari Senin kita sudah mengecek, kemarin pun kita mengecek kesiapan di KPU, dan hari ini pun anggota sudah langsung turut mengamankan. Kemudian personil yang diturunkan sekitar 180, ya, terbagi 150 dari Polres, kemudian 20 dari TNI, kemudian ada dukungan juga dari Satpol PP. Pasangan Lanosin Hamzah Adi Nugraha Purnayuda merupakan pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Oku Timur. Selanjutnya pasangan ini akan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang pada 30 Agustus. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar dan Ardani mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada serentak November mendatang pada Rabu siang. Pasangan petahana tersebut didukung oleh 16 partai politik. Sejak pendaftaran dibuka tanggal 27 Agustus lalu, baru satu pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Ogan Ilir. Mereka adalah pasangan Panca Wijaya Akbar Ardani. Didampingi oleh sejumlah partai pengusungnya, Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar dan Ardani mendaftar ke KPU Ogan Ilir pada Rabu siang. Pasangan petahana ini akan menyerahkan berkas persyaratan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Ogan Ilir periode 2025-2030. Panca Wijaya Akbar Ardani maju kembali ke Pilkada Ogan Ilir setelah mendapat dukungan dari 16 partai politik. Satu bakalan pasang calon yang sudah mendaftar ke KPU Kabupaten Ogan Ilir secara resmi dan diusulkan oleh 13 dari partai politik. Masih belum tahu ya, kita menunggu sampai dengan berakhir dengan tanggal 29 Agustus tahun 2024 pada pukul 23:59. Setelah itu kami akan menggelar konferensi. Kami dari KPU Ogan Ilir akan melakukan konferensi secara resmi. Tadi sudah kita saksikan bersama sesuai yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir bahwa semua berkas, semua persyaratan pemberkasan dari seluruh partai politik semuanya sudah lengkap dan diperbarui seperti penyelarasan dengan program pemerintah pusat Presiden terpilih. Maka dari itu mungkin yang paling besar adalah perbedaan masuknya program-program Bapak Prabowo dan Gibran. Semua berkas persyaratan pencalonan akan terlebih dahulu diverifikasi sebelum ditentukan apakah pasangan calon bupati dan wakil bupati lolos atau tidak. Selanjutnya pasangan calon yang dinyatakan lengkap secara administrasi akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. KPU Ogan Ilir masih akan menunggu hingga batas akhir pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Polda Sumatera Selatan bersama Lembaga Pemantau Pemilu Lentera Studi Pemuda Indonesia melakukan sosialisasi dan edukasi pemilu kada untuk kaum milenial dan Gen Z di Kota Palembang. Salah satunya adalah kelompok supporter Sriwijaya FC Ultras Palembang. Kelompok supporter Sriwijaya FC yaitu Ultras Palembang berkumpul di Gedung Kesenian Kota Palembang. Kali ini bukan dalam rangka mendukung tim sepak bola. Mereka datang untuk mendapat sosialisasi dan edukasi pemilu kada kepada kaum milenial dan Gen Z. Acara ini digelar oleh Ditintelkam Polda Sumatera Selatan bersama Lembaga Pemilu Lentera Studi Pemuda Indonesia atau LSPI. Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan generasi muda yang akan menjadi pemilih pemula pada Pilkada serentak 2024. Untuk itu, kaum milenial dan Gen Z dapat berpartisipasi pada pemilu kada Sumsel maupun Palembang dan tidak golput. Dari pemantau pemilu
itu mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan pemilu ini ke semua lini, termasuk kawan-kawan supporter Sriwijaya FC. Kita tahu bersama bahwa supporter Sriwijaya FC itu ialah kebanggaan dari masyarakat, karena hampir di semua daerah, khususnya di Kota Palembang itu ada supporternya. Termasuk hari ini kami kawan-kawan Ultras. Insya Allah akan besok kami akan ke kawan-kawan Singamania dan Sriwijaya. Rekan-rekan untuk menjaga kondusif Kota Palembang, menjaga kondusif Sumatera Selatan agar pemilu ke depan, pemilihan gubernur ataupun pemilihan wali kota berjalan tertib dan damai, karena kita sebagai generasi muda wajib mendukung program pemerintah, program KPU, program pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait agar pemilu ini berjalan sukses dan akan mendapatkan pemimpin yang terbaik, pilihan rakyat. Melalui kegiatan ini, seluruh kelompok supporter di Kota Palembang dapat mendukung pemelaksanaan pemilu kada di Sumsel dan Palembang sehingga akan berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.